Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita hari ini masuk dalam minggu pertama bulan Juli. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah sangat baik bagi hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh sebentar dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau merenungkan segala penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah kita rasakan. Itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Itu karena belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mau menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita naik kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sungguh ajaib pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. mari angkat tangan kita. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kami bawa korban syukur kami ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Naikkan lagu ini sekali lagi. Saat
Mari angkat tangan kita. Ku tersungkur dan sembah. Terima kasih Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik Ku bawa korban syukur. haleluya Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya Kami bawa korban syukur kami. kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan Selamanya, selamanya. Haleluya. Oh, 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 oh. Sebab Tuhan baik. Oh, 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 oh. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Tuhan Engkau baik. Sebab Yesus baik dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Kami memuji Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan Bapa kami. Engkaulah Tuhan penolong kami. Ya Yesus, penyelamat hidup kami. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kau yang rela mati menebus hidup kami dari dosa, ya Tuhan, kami bersyukur. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur dari dalam hati kita kepada Yesus Kristus.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban selamanya, selamanya. Ku bawa, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami penuhi tempat ini dengan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami penuhi tahta-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Tuhan yang baik. Sebab Tuhan yang baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus bawa puji-pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Puji-pujian yang kami tujukan kepada Engkau Tuhan Yesus di dalam ibadah kami hari ini. Biarlah Engkau memberkati, mengurapi ibadah kami dari awal sampai selesainya oleh pengurapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, shalom. Mari lambaikan tangan, katakan shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Katakan kepada Tuhan, sungguh ku bangga Bapa, punya Tuhan yang seperti Engkau. Sungguh ku bangga, amin, punya Tuhan seperti sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku penghargaan. Sekali lagi katakan, sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa. Amin. Ya. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan beriku penghargaan. Kini ku persembahkan apa yang aku
Sorry. Ya, ku bangga Bapa, ya, seperti ya, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang ku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu kini ku persembahkan, kini ku persembahkan. Amin. Kami bawa kepadamu Tuhan. Berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Haleluya. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya harapan dapat kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya harapan dapat kita. Oleh darah Amin. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah Yesus, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara Bapak Ibu.
Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan setelah itu perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami dipersiapkan untuk firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kau telah mati berkorban bagi hidup kami. Yang kami peringati hari ini sebagai perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memenuhi hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa, mari saya undang kita bangkit berdiri. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir hidupku. Anugerah
menjadi ciptaan yang baru. Di ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kami tundukkan kepala mempersembahkan hormat, puji syukur, terima kasih sungguh-sungguh atas kasih karunia, belas kasihan Tuhan, perlindungan, naungan, penyertaan, pembelaan, pemeliharaan terus-menerus dari hari ke hari datang kepada pagi hari ini. Tuhan, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Terimalah kami masing-masing sebagaimana kami ada. Tuhan mengenal kami satu persatu dengan semua pergumulan, kesulitan, kesusahan, kelemahan dan sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami bersama-sama berdoa untuk Rosemary, untuk Sylvie, untuk Fitri yang kurang fit. Biar kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yeshua akan dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Semua orang kuat, roh teritorial, penguasa udara, penghulu dunia yang jahat, yang sudah kami ikat tetap terikat, terbelenggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap roh yang coba-coba mengganggu ibadah ini dari pertengahan sehingga selesainya, kami perintahkan segera tinggalkan gereja ini. Tidak ada bagian kalian tengah-tengah kami, sebab Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Tuhan, ini hamba-Mu. Tuhan touch dan Tuhan memberikan memori yang kuat, berikan petah lidah, karunia memberitakan firman Tuhan dengan berani dan terus terang. Utuslah seorang penunggu di depan lidah, mulut, bibir hamba-Mu, agar supaya dengan manusia yang sia-sia berbicara, melainkan Tuhan Roh Kudus beracara. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami berdoa, selalu mengucap syukur. Bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Bisa. Oke. Shalom. Tuhan itu baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang ada di rumah dan ada yang di ufuk timur, gaspol jangan kendor. Haleluya. Saudara nanti jumpa di YouTube nanti sore ya. Haleluya. Saudara, waktu berjalan cepat sekali. Hari ini kita memasuki semester kedua tahun ini. Dan saya sendiri juga bersyukur masih dapat bersama-sama belajar melayani Tuhan di tengah-tengah saudara-saudara. Haleluya. Seperti yang sudah saya tetap minta saudara berdoa buat saya. Seperti saya juga berdoa untuk saudara-saudara yang
agar proses pembelajaran akan firman Tuhan akan berhasil dengan kemurahan Tuhan. Oke. Sekarang silakan Yusak. Apa judulnya? Ntar kalau minggu depan ditanya oleh Bapak Gembala Sidang, jangan lupa nih, ya, siapakah aku? Siapakah aku ini menjadi sangat penting, saudara. Ini singkat, padat, berisi. Siapakah aku? Ini seringkali saya lupa, saudara lupa, sehingga tidak kita renungkan. Siapa aku? Saudara-saudara, siapakah engkau? Siapakah Anda? Riko, siapa kamu? Enggak ada ya? Oh, ke sekolah minggu. Yosafat, siapa kamu? Siapa Anda? Siapa? Yosafat. Ya, Yosafat tok. Ada apanya? Ada predikatnya apa? Buka yo. Siapa kamu? Siapa Anda? Yosafat yang sudah ditebus. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa kamu, Didi? Siapa Anda? Didi? Mana Didi? Siapa kamu? Ya. Bener dong, bener ya. Kalau nggak ada papa mama, papi mami, kamu nggak ada lah, ya. Siapa kamu, Romba, Kenda? Siapa kamu? Siapa Anda? Ciptaan baru di dalam hidup milik Kristus. Haleluya. Saudara, ini kan jadi penting ya. Kalian sederhana tapi seringkali kita nggak mikir tuh, kita nggak mikir. Siapa kamu? Siapa Anda? Bona? Buka. Ini buka. Saya Bona, saya anak perjanjian. Dulu Bona itu bocah nakal. Sekarang Bonafit. Stephen Pang, siapa kamu? Siapa Anda? Keras. Manusia ciptaan Tuhan. Haleluya. Apa lagi? Satu kalimat lagi. Anak raja. Haleluya. Ini penting, saudara. Saya nonton di TV itu tentang Gaider yang dari Amerika itu. Salah satu komentarnya adalah, kita ini anak raja, kita ini umat sorgawi. Cuman sementara kita singgah di dunia, sementara. Yang selama-lamanya itu nanti di sono, di sorga. Karena itu lalu diberikan nasihat, kalau ada sakit penyakit, that is sementara. Ada kesusahan, kesulitan, itu sementara. Ada penderitaan, itu sementara. Ada stres, ada depresi, itu sementara. Sementara kita lewat di atas muka bumi ini, karena nanti tujuan kekal adalah kerajaan sorga. Dan di sana nanti saudara dan saya bersama-sama. Puji Tuhan. Nah, itu dia. Saudara, kadang-kadang kalau saya sergap, saudara tanya, siapakah aku? Nah, mikir 7 keliling. Tetapi ini kan penting. Tuhan Yesus juga pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, menurut kalian, siapakah aku ini?
Lalu mereka menjawab apa? Saudara tahu? Engkau adalah Yohanes Pembaptis. Engkau adalah Elia yang akan datang itu. Yang lain lagi berkata, engkau adalah salah seorang dari para nabi. Lalu Tuhan Yesus berkata, oke. Siapakah aku ini? Kata orang, ini. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Saudara, siapakah Tuhan Yesus bagi saudara dan saya? Lalu Simon Petrus tampil. Simon ini biasa ada di depan, sepertinya mewakili teman-temannya. Simon Petrus berkata apa? Engkaulah Mesias, anak Elohim yang hidup. Lalu Tuhan Yesus jawab, bukan kamu Simon yang mengatakan itu, tetapi Bapakku di sorga. So, saudara, siapa aku, siapa kamu, siapa dia, siapa. Ini jadi luar biasa penting. Ya. Dan sebenarnya judul ini diambil dari Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Klik. Pengakuan Petrus. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang hidup. Dan dari pengakuan ini, saudara, gereja dibangun. Oke, boleh saya numpang tanya? Menurut kamu, menurut Anda, Yusak, siapakah Opa Halim ini? Kenceng. Gembala sidang senior. Ya, benar kan? Benar. Nah, David Immanuel enggak ada ya? Oh, di sana ya. Siapakah Opa ini? Foske? Enggak boleh nyontek ya? Yuk. Opanya aku. Iya, opanya dia memang cuma satu. Ada lagi, Opa Yohanes Thomas ya. Siapakah Om? Ko Tony Setiawan? Seorang hamba Tuhan. Apalagi? Oke. Sebab saudara kalau saya tanya satu-satu nanti kan berbeda-beda. Ya. Haleluya. Siapakah Om? Wir Halim, siapa? Pembina dan pemimpin gereja. Oke. Nah, saudara cukup ya. Sekarang siapakah aku? Ini menjadi tema dari khotbah pagi ini. Haleluya. Klik. Ini yang kedua, pengakuan Paulus, Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Tuh, Paulus nih, Rasul Paulus. Aku manusia celaka,
siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Soalnya Paulus itu kan bilang begini, apa yang aku ingin perbuat, aku tidak perbuat yang baik. Tetapi apa yang jahat yang aku tidak ingin, itu aku lakukan. Wah, celaka aku. Siapa yang dapat melepaskan aku? Rasul Paulus sendiri membutuhkan pelayanan pelepasan. Lalu katanya, bersyukur aku kepada Kristus Yesus. Saudara, ada lagi nih nomor 3 nih. Kini saya sengaja catat 3. Pengakuan Paulus di 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi yang paling berdosa itu Paulus. Yang kedua Abdul Halim. Yang ketiga saudara-saudara. Tapi yang nomor 1 paling berdosa itu Paulus. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, saya mau tekankan, pertanyaan tentang siapakah aku ini luar biasa penting. Dan ini bekal pembelajaran sejak minggu awal dari semester kedua tahun ini. Dan nanti minggu-minggu berikutnya akan dilanjutkan oleh staf penggembalaan. Klik. Pengenalan akan diri sendiri akan menjadi kunci untuk menjalani sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Awas ya. Mengenal diri sendiri atau pengenalan akan diri sendiri itu menjadi kunci untuk menjalani sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Kalau dibalik, saya sering kali kan balik ya. Jadi kalau kita tidak mengenal diri sendiri, maka kehidupan yang berhasil dan kehidupan yang berkemenangan itu seringkali tidak terjadi. Saudara, berikutnya, jika kita memiliki kesadaran bahwa di dalam Kristus posisi kita sangat luar biasa, maka perjalanan kita ke depan tidak akan pernah sama lagi. Begitu seseorang, begitu si A, si B, si C, begitu saya dan saudara menyadari posisi kita di dalam Tuhan Yesus, hidup kita tidak pernah sama lagi. Kalau sama terus-menerus, ini ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Mestinya semua orang yang sudah mengenal diri sendiri dan mengenal apa yang Tuhan Yesus lakukan dan bagaimana posisi kita, orang itu tidak pernah dan tidak akan pernah sama lagi. Klik. A. Kekayaan rohani di dalam Kristus. Ini saya mesti belajar, saudara belajar ya. Ada kekayaan rohani di dalam Kristus. Segala berkat rohani adalah hal yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya yang dipilih oleh Bapa Sorgawi. Segala berkat itu besar, sedang, kecil, rohani, jiwani, jasmani, kesehatan, keuangan, itu adalah bagian kita. Poin kedua, itu berarti di dalam Kristus kita adalah orang yang kaya
akan segala berkat surgawi. Tuh, saudara jangan bilang saya orang miskin, saya orang deso, saya kagak becus apa-apa. Itu menyalahi apa yang Tuhan mau. Itu berarti di dalam Kristus adalah orang kaya akan segala berkat surgawi. Saudara, kalau saya berpikir saya orang miskin, terus semuanya sudah begitu ya. Tapi kalau saudara menyadari bahwa kita kaya di dalam Tuhan, nanti mindsetnya, pola pikir kita berubah, klik. Jika kita adalah orang yang diberkati, kalau saudara percaya, jika kita adalah orang yang diberkati, maka mindset atau mentalitas kita tentu akan berubah dan menyesuaikan dengan fakta ini. Mentalitas mesti berubah. Mentalitas kaya akan diikuti sikap hidup dalam kemurahan hati. Tuh. Kalau merasa diberkati, nanti timbullah kemurahan hati, compassion, murah hati. Jadi orang yang pelit, juga yang pelit untuk melepas pengampunan, itu orang itu tidak belum beres seluruhnya. Kemurahan hati, sedangkan mentalitas miskin, cara berpikir, saya miskin, selalu ingin mengambil dan menerima. Tuh, bedanya tuh. Kalau orang bilang miskin atau tidak bilang tetapi merasa, berpikiran, sadar bahwa dia miskin, lalu taunya begini terus. Lihat kemari, lihat tangan saya. Begini terus. Itu kelihatan nanti dalam sikap doa. Dalam sikap doa, Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan ampuni saya. Selalu saya, that is mental, selalu meminta dan selalu mau menerima. Itu tidak alkitabiah, saudara. Itu tidak alkitabiah. Tetapi mentalitas dari orang-orang yang mengerti berkat Tuhan itu selalu memberi, mengorbankan, menguatkan, mengampuni, sekali lagi mengampuni. Klik. B, yang kita perlu sadari adalah keselamatan di dalam Kristus. Ini, saudara, sebetulnya orang itu bilang saya sudah selamat, tapi nanti kelihatan dong apa reaksi positif dalam sikap hidup sehari-hari, ya atau tidak. Siapa kita dalam Kristus juga diteguhkan dengan fakta bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih. Tadi siapa itu ya? Jawabannya tepat ya. Untuk ditebus, betul lagi ya, oleh darah Kristus yang mahal. Berapa harga saya? Berapa harga saudara? Semahal harga darah Tuhan Yesus. Jangan disia-siakan. Jangan dianggap remeh. Dan kita bertanggung jawab sebab kita seharga dengan darah Tuhan Yesus. Artinya, apa artinya? Artinya kita adalah orang-orang yang mendapat kemurahan Tuhan sekaligus amat berharga baginya. Coba saya berpikir dan saudara berpikir, Tuhan itu menghargai kita kok. Tuhan menghargai saya dan saudara-saudara.
Kalau kita tidak bisa saling menghargai apa yang Tuhan hargai, itu kurang ajar. Itu tidak mempermuliakan Tuhan. Tuhan saja menghargai saudara. Tuhan menghargai saya. Kenapa kita tidak menghargai satu sama lain? Sekaligus amat berharga baginya. Klik. Untuk kita yang berdosa, ia rela mati di atas kayu salib. Ini kata rela mesti dimengerti sungguh-sungguh. Tuhan itu tidak terpaksa mati. Tuhan itu tidak dijebak supaya mati. Tuhan itu tidak diancam supaya mati, tapi dia rela, well pleased. Ya, dia rela, dia berkenan untuk mati di atas kayu salib untuk menebus, membeli. Kematian Tuhan itu sebagai ransom, sebagai tebusan, ya. Membeli kita menjadi miliknya. Saudara, milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Termasuk apa artinya? Waktu saudara itu milik Tuhan. Kalau tahu jam ibadah, kalau tahu jam kebaktian, dan kalau tahu bahwa waktu itu Tuhan punya, kenapa kita mau gegars lagi, kita mau sikat lagi untuk diri sendiri? Itu kurang ajar. Uang kita, siapa pemiliknya? Tuhan Yesus. Karena itu tidak boleh ada orang Kristen yang pelit, medit, tidak bisa lagi. Saudara, saya melihat dari dekat, ini renov gereja kita bersama ini, itu adalah satu cue, satu tanda bahwa saudara-saudara semua tidak pelit. Kita bukan orang yang kaya raya luar biasa, tetapi nyatanya bersama-sama, ayolah, ada yang berdoa, ada yang berdana, ada yang tercapai lelah, ada yang berpikir. Saudara-saudara, ini sebetulnya sadar atau tidak sadar, ini latihan. Tuhan itu izinkan gereja ini direnov supaya saya dan saudara dilatih. Ayo loh, ayo. Semua dari Tuhan dan semua untuk Tuhan. Tetapi jangan lupa, berpuluh-puluh kali saya katakan, Tuhan itu tidak mau berutang. Itu artinya apa yang saudara persembahkan, saudara akan dapat berlipat kali ganda. Karena itu saya biasakan katakan sama anak-anak, kita bukan memberi, tetapi kita mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu saja sebagian teramat sangat kecil dibanding dengan kasih karunia Tuhan. Hal ini membuat kita tidak lagi memiliki keraguan soal keselamatan kekal di dalam Kristus. Saudara, jangan ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu bahwa kita hanya sementara di dunia ini dan kita akan masuk ke dalam kekekalan. Itu karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Jangan ragu-ragu. Jangan biarkan seekor setan pun yang mencuri iman saudara. Jangan ragu-ragu. Keselamatan kekal kita di dalam Kristus karena dasarnya jelas. Bukan karena kebaikan, bukan karena kebolehan, bukan karena pengalaman, bukan karena kelebihan, bukan karena kekayaan kita, juga bukan karena amal ibadah kita, melainkan karena apa? Anugerah. Karena anugerah, kasih karunia, grace. Klik, tinggal sedikit lagi. Yang terakhir C,
Jaminan di dalam Kristus. Saudara dan saya tahu ya apa artinya jaminan ya, yang menjamin. Kalau di dalam surat menyurat dalam jual beli itu meterai, plak, begitu ya. Jaminan di dalam Kristus itu ada di Efesus 1 ayat 13-14. Agar keraguan kita akan posisi kita di dalam Kristus pudar, agar keraguan ya, keraguan itu pudar, Ia telah memberikan Roh Kudus di dalam kita sebagai jaminan. Nanti saudara baca sendiri di Efesus ya. Roh Kudus itu adalah jaminan keselamatan kita. Sudah dijamin. Siapa yang menjamin? Tuhan sendiri. Apa tandanya? Meterai Roh Kudus di dalam hati dan roh kita. That is jaminan. Kalau Tuhan yang menjamin, kenapa sih saya mesti khawatir, saudara-saudara mesti ragu-ragu? Orang Tuhan yang menjamin. Kalau manusia saja yang menjamin kita percaya, atau jangan-jangan nanti juga bisa kecewa, tapi kalau Roh Kudus yang diberikan di dalam hati kita itu adalah jaminan dari Tuhan, kelewatan kalau kita masih ragu-ragu. Saudara, jangan ragu-ragu dan jangan pernah ragu-ragu. Karena saudara kenal siapa dan bagaimana Mesias Juru Selamat saudara dan saya. Roh Kudus itu jaminan, ya. Karena Roh Kudus itu kekal, maka jaminan itu kekal. Karena Roh Kudus itu maha kuasa, maka jaminan itu maha kuasa. Tidak ada satu setan jenderal yang bisa kutak-atik. Itu saudara, itu saya. Haleluya. Klik. Ayat-ayat itu, ayat-ayat tadi di Efesus ya. Ayat-ayat itu menyebut bahwa Roh Kudus adalah materai, tanda kepemilikan yang sah, tanda milik yang sah, yang diberikan bagi setiap kita yang dipilih Bapa dan ditebus oleh Kristus. Saudara, Tuhan Yesus pernah berfirman, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu berbuah-buah lebat. Saudara, di sini, kini, di sini, itu bukan saudara yang memilih, tetapi Tuhan Yesus yang memilih. Haleluya. Kalau Tuhan yang memilih, tidak masuk di otak saya kalau kita masih tetap khawatir. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Jemaat juga tidak. Suami tidak, istri tidak. Saya ulangi lagi. Hamba Tuhan juga tidak. Tetapi sebab pilihan dari sorga, itu saya ada sebagaimana saya ada. Oleh karena kasih karunia yang menjadi jaminan posisi kita di dalam Kristus begitu kuat, adalah karena Roh-Nya sendiri yang dimeteraikan di dalam kita. Jaminan Roh-Nya itu adalah jaminan pasti. Saudara, saya ingatkan lagi waktu saya jelaskan posisi kita menghadapi iblis dan antek-anteknya, kita katakan kami tahu posisi kami bersama-sama dengan Yesus Kristus di sebelah kanan Bapaknya di sorga. Itu berarti lebih tinggi dari setiap perintah pemerintah, lebih tinggi dari semua kuasa dan penguasa. Dari situ kita menyerang iblis
dan pasti berhasil. Dan semua itu oleh karena anugerah. Saudara-saudara, ada beberapa bagian pasal dan ayat yang memang disingkat supaya kita menangkap inti sarinya saja dari pembelajaran firman Tuhan pagi ini. Ucak apa masih ada? Oh, summary. Nah, summary itu singkatan. A, kekayaan rohani di dalam Kristus, itu renungkan benar-benar sampai mendarah daging. B, keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan itu yes, iya dan amin. Dan jaminan C, jaminan di dalam Kristus. Haleluya. Saudara, kalau ada summary ini sengaja saya catat supaya gampang diingat. Tapi kalau sampai lupa, ya ulang lagi ya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya menyerahkan mimbar kepada Bapak Gembala Sidang. Mari tim musik bantu kami. Saudara-saudara yang membantu melayani perjamuan kudus, silakan maju ke depan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Setelah kita mendengar firman Tuhan, sejenak kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan sambil merenungkan firman Tuhan. Siapa aku ini? Haleluya. Kita adalah orang-orang yang kaya dalam Kristus, kaya secara rohani, karena kita memiliki kekayaan surgawi. Dan bukti orang yang bermental kaya adalah memiliki kemurahan hati. Haleluya. Kita orang-orang yang ditebus, orang yang berharga, dan harga kita adalah seharga darah Kristus. Kau berharga, Anda berharga bukan karena apa yang Anda miliki di dunia ini, bukan karena jabatanmu, kedudukanmu, status sosialmu, tapi kita berharga oleh karena Kristus telah menebus kita. Darah Kristus yang membuat kita bernilai, sehingga layak kita bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Kita adalah orang-orang yang memiliki meterai,
meterai bukti bahwa kita ini sah, milik Kristus, milik Tuhan, milik Bapa, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan pernah ragu akan keselamatanmu, karena kita telah dimeteraikan oleh darah Kristus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Engkau mengingatkan siapa aku. Sehingga ketika kami tahu posisi kami, status kami di hadapan Tuhan yang begitu istimewa, maka kami tidak akan mudah tawar hati. Kami tidak akan mudah kecewa. Kami tidak akan mudah putus asa dalam menjalani kehidupan. Bahkan kami akan menjadi orang-orang yang berhasil dan berkemenangan, karena kami tahu posisi kami yang sangat istimewa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau ingatkan posisi kami, status kami di dalam Kristus pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, Bapa rohani kami yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami pagi hari ini. Beri kesehatan dan kekuatan kepadanya, biar beliau selalu bisa maksimal melayani Engkau dan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di hadapan kami ada roti yang sudah dipecah-pecahkan dan ada anggur yang sudah dituangkan sebagai bukti bahwa Yesus mengasihi kami. Engkau mau dipecah-pecahkan, disobek, dicabik-cabik, dan bahkan mencurahkan darah-Mu karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami juga mau menjadi roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dituangkan untuk sesama kami. Kami mau Tuhan juga berkorban untuk orang lain sebagaimana Tuhan mengajarkan kami. Tuhan, jadikan kami Tuhan roti yang terpecah-pecah, anggur yang tercurah bagi sesama kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi istri dan anak-anak kami, bagi suami kami. Bukan saja kami ingin Tuhan orang lain memperhatikan kami, tapi kami juga mau Tuhan memperhatikan orang lain seperti Tuhan yang telah mempedulikan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami Tuhan seringkali mempertahankan ego kami. Kami tidak mau dipecah-pecahkan. Kami tidak mau dirobek. Tapi kami mau belajar Tuhan, merobek ego kami, memecahkan ego kami. Seperti Kristus yang mau berkorban untuk kami.
supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan kuduskan. Dan setiap jemaat yang akan menerima sakramen perjamuan kudus, menerima roti dan anggur di Tuhan, juga Tuhan mengampuni mereka, supaya setiap kami layak untuk menerima berkat melalui sakramen ini. Berkati roti yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan. Bubuhkan berkat-Mu atasnya Tuhan, supaya ketika kami makan dan minum dari roti dan cawan ini, kami mendapatkan berkat rohani, berkat jiwani, dan berkat-berkat jasmani. Sehingga kalau ada di antara mereka yang sakit, mereka boleh sembuh. Mereka pulang dengan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya.
Haleluya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan kuteruskan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum dari cawan ini, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua mengucap syukur. Terima kasih. Oh, betapa Engkau baik, Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara semua mengucap syukur. Terima kasih. Kalau kita bisa memasuki semester kedua dari tahun ini, kita bisa melewati semester pertama dari tahun ini, adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Oh. Oh. Haleluya. 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 Oh. Ya Yesus selamat bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus Tuhan. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Oh, bagimu segala hormat, bagimu segala pujian. Hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak. Anak domba yang sudah tersembelih, Engkau layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Oh, dan pujilah namamu. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Bagimu Tuhan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, anak domba yang sudah tersembelih, yang sudah mencurahkan darahnya menjadi korban grafirat, korban pendamaian, korban penebus dosa, yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Tinggi. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala penyembahan kami, bagimu segala hormat kami, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Rohani, Bapak Gembala yang telah melayani kita dalam firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus. Kita akan mempersembahkan korban syukur kita, persembahan syukur kita ke depan. Kita nyanyikan satu lagu, Sungguh ku bangga Bapa, punya Tuhan seperti Engkau. Ya, persembahan syukur yang ada di sini ya.
ya, lalu persembahan biasa. Silakan yang di jemaat sebelah kiri saya dulu. Sungguh ku bangga Bapa punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita semua dengan berlimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ya. Kemarin sekolah minggu sudah mengadakan acara liburan sekolah minggu ya. Puji nama Tuhan, semua berjalan dengan baik ya. Happy semua ya, termasuk anak-anak saya. Ya, kalau yang namanya berenang, tapi semua anak ya, kalau namanya berenang sudah ditanyain seminggu sebelumnya. Ya, kapan berenang Pak? Nah, puji nama Tuhan, kita bisa, anak-anak sekolah minggu bisa liburan dengan sukacita. Terima kasih guru-guru sekolah minggu, tim sekolah minggu, Natali mana? Tadi ada, di sekolah minggu. Ya, Natali sebagai ketua panitia sudah bekerja dengan baik dengan tim. Memang agak repot ya ngurusin anak-anak, termasuk anak-anak saya. Ya, saya lihat di grup, wah seru juga ya. Ada Yusak sampai turun, Marlin sampai turun nanganin anak-anak ya, jagain di mana tadi? Di seluncuran ya. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati tim sekolah minggu dan seluruh guru sekolah minggu yang terlibat dalam acara liburan kemarin. Lalu yang kedua Bapak Ibu, Sabtu ibadah pemuda berjalan seperti biasa jam 18 sampai jam 19. Sebelumnya kita ada kelas baptisan ya, jam 5 sampai jam 6. Jadi jam 17 sampai jam 18 kelas baptisan, lalu jam 18 sampai jam 19 ibadah pemuda, jam 19 sampai selesai kita ada ibadah dan doa pelayan. Ya, jadi 3 acara sekaligus Sabtu depan. Setiapkan stamina untuk kita melayani Tuhan Sabtu depan ya, tanggal 8 Juli 2023. Oke, itu saja pengumuman dari saya. Saya persilakan Foske untuk maju ke depan. Ada beberapa hal yang mau disampaikan. Shalom. Halo. Bapak Ibu tadi sudah mendengar ada acara sekolah minggu kemarin, sudah berjalan dengan lancar. Nah, saya mau memberikan pengumuman untuk acara berikutnya ya, supaya kita terus semangat, terus bersukacita. Kita mau ada acara gathering bersama-sama.
Tepatnya nanti di tanggal 15 Oktober. Jadi masih cukup lama, sekitar 15 minggu dari hari ini. Itu untuk memperingati apa sih? Untuk memperingati HUT GBI Cibunar. Ya, HUT GBI Cibunar yang keberapa tahun ini? Pak Gem? 60 tahun pas ya? 60 pas. Wih, Pas. 60 pas. Nah, 60 pas 60 tahun kita 60 akan pas. merayakan HUT GBI Cibunar dengan mengadakan kebaktian Padang. Ya, tanggal 15 Oktober gitu. Nah, lokasi di mana? Lokasi itu nanti akan ada di Sentul, Bogor. Kemarin tim IO, nah kalau ini handle tim IO bukan tim sekolah minggu ya. Tim IO udah survei, orangnya sama sih sebenarnya survei. Kita udah survei, kita udah ketemu tempatnya. Lokasinya nanti kita akan update selanjutnya biar Bapak Ibu nanti bisa dipresentasi, cuma hari ini belum siap. Tapi yang pasti di Sentul, Bogor. Nah, biaya per orangnya itu adalah 150.000 per orang. Nah, pasti ini akan ada apa namanya? Ada yang mungkin mendaftar sekeluarga, ada yang mungkin mendaftar perseorangan. Oleh karena itu, kami panitia membuka kesempatan untuk Bapak Ibu menabung setiap minggunya supaya bisa join gitu ya. Karena tahu nih, kebayang kayak cici saya punya 3 gitu kan, 450.000 satu keluarga. Nah, ya bisa nabung dari sekarang. 5. Iya, Abang 5 ya. Nah, jadi apa namanya, kita membuka kesempatan untuk saudara-saudara atau Bapak Ibu untuk menabung mulai minggu ini bisa gitu. Menabungnya di Saudari Feby. Setiap minggu boleh nanti kasih ke Saudari Feby. Kalau saya tadi hitung-hitung kurang lebih kita punya waktu 13 minggu untuk menabung. Itu terakhirnya di September. Ya, jadi masih ada kesempatan 13 minggu buat nabung. Lumayan kalau sehari seminggu 10.000 aja udah 130.000 sampai nanti ya, gitu ya. Nah, itu pengumuman dari saya. Saudari Feby mungkin ada yang belum tahu yang mana? Baby mah. Feby yang mana ya? Ada nggak Feby di situ? Sekolah minggu. Coba Feby muncul dulu, Feby sedikit biar orang pada tahu. Oh iya. Kelihatan Pojok ya, deh. kelihatan ya di luar multimedia dia hari ini lagi nugas juga. Iya. Jadi bisa nanti ke Saudari Feby. Untuk minggu depan nanti saya akan coba share gambar-gambar dari lokasi tempat kita nanti akan ibadah Padang ya. Jadi dicatat ya Bapak Ibu, 15 Oktober jangan sampai ada yang ada acara 15 Oktober kita nggak ada ibadah di sini, kita akan sama-sama ibadah Padang di Sentul. Baik, sekian informasi dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, jadi mulai menabung ya. Mulai menabung 750.000, luar biasa. Berkat Tuhan akan melimpah. Ya, jadi lalu rencananya tadi beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala juga udah ini kelas baptisan akan dibaptis juga pada bulan Oktober. Ya, pada saat ulang tahun gereja. Ada 5 orang yang akan dibaptis, mudah-mudahan lulus langsung celup muncul. Dibaptis maksud saya ya. Di nama Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, ada sedikit tambahan, pengumuman tambahan saudara mengenai dana renovasi. Dana mulu nih Cibunarin. Tadi ngomong dana untuk ulang tahun gereja, nah ini dana renovasi gereja. Seperti saya pernah katakan, saya sampaikan bahwa renovasi gereja kita pinjam dari dana lain 10 juta ya. Nah, sudah kepake semua dan kalau nggak salah kemarin bendahara sudah ada yang masuk 7 juta sekian. Jadi untuk 10 juta kembalikan ke dana yang kita pinjam itu kurang masih mungkin 3 juta ya. Jadi Bapak Ibu kita masih kurang 3 juta. Mohon terus dibantu dalam doa, tentu juga dengan dana ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti itu ulang tahun gereja tadi sudah dikatakan benar, itu mesti dicatat ya, dicatat mulai sekarang di agenda atau di buku atau di mana, pokoknya catat, jangan nanti pas lah kok saya nggak tahu ya, sudah saya jadi bikin acara, jangan ada begitu ya.
Jadi tanggal 15 Oktober, jadi hari Minggu. Di gereja tidak ada ibadah. Jadi kita semua ada ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja yang ke-60 ya, di di Sentul ya, di Sentul. Saudara, tidak semua loh orang bisa ikut ulang tahun gereja yang ke-60. Yang ke-50 ada yang bisa, tapi ada 60 enggak, karena udah duluan pulang, jadi enggak bisa sampai 60. Karena itu saudara, kesempatan ini untuk ikut ya. Jadi siapa tahu nanti juga bisa ikut yang ke-70 ya. Ya, apalagi bisa sampai 100 sih. Yang di sini kayaknya 100 sih ya. Ya mudah-mudahan gitu. mudah-mudahan. Karena untuk 100 kan 40 tahun lagi. Oh, Tony masih bisa. Tony 40 tahun lagi baru 80 ya, Ton. Iya, baik, mari kita akhiri ibadah kita. Bapak kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin, memberkati dan mengurapi ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau telah memberkati acara sekolah minggu kemarin Tuhan, sehingga anak-anak-Mu mereka semua boleh bersukacita, penuh dengan kebahagiaan karena anak-anak bisa berlibur bersama dengan sesama teman-teman sekolah minggu. Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu dan semua tim yang terlibat di dalam acara kemarin. Tuhan, mereka telah berjerih lelah untuk mewujudkan acara bagi anak-anak. Tuhan, Kau memberkati mereka. Berkat-Mu kiranya berlimpah atas mereka. Mereka yang masih studi, Tuhan memberkati studi mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Demikian juga mereka yang sudah bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan buat mereka supaya mereka mendapat pekerjaan. Atau ada di antara mereka Tuhan yang sudah bekerja namun ingin meningkatkan lagi, ingin bekerja di tempat yang lebih baik lagi, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati para imam musik, Tuhan memberkati WL Singer, Tuhan memberkati tim multimedia, Tuhan memberkati para penyambut jemaat, dan Tuhan memberkati para pendoa syafaat, mereka yang ada di belakang layar. Tuhan, namun Tuhan melihat apa yang mereka perbuat. Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati semua Tuhan pelayan-pelayan-Mu hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk dana renovasi gereja yang masih kurang. Kiranya Tuhan juga akan mencukupkan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang punya pekerjaan ini. Tuhan, Engkau yang punya gedung ini. Gedung ini bukan milik kami, bukan milik manusia, tapi milik Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mencukupkan semua yang kami butuhkan
untuk merenovasi rumahmu ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati tim renovasi, panitia renovasi yang sudah bekerja keras untuk melakukan semuanya ini sehingga renovasi sudah selesai Tuhan. Dan kami bisa beribadah dengan lebih nyaman lagi. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat yang hamba kasihi. Tuhan, baik mereka yang hadir di bait-Mu ini maupun mereka yang tidak bisa hadir. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tahu setiap pergumulan mereka. Sekali lagi Tuhan, kalau ada di antara mereka datang dengan tubuh yang sakit, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, sehingga mereka yang sakit mereka pulang dengan tubuh yang sehat, dengan pemulihan kesehatan dari Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang dalam pergumulan berat, Tuhan Engkau memberi kekuatan kepada mereka supaya mereka mampu dan cakap untuk menanggungnya. Dan Tuhan memberi kepada mereka kemampuan untuk melepaskan diri dari semua itu, dan Tuhan buka jalan bagi mereka sehingga mereka Tuhan mendapat jalan dari Tuhan dan mereka berkemenangan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau ada di antara anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir karena sakit, dan tadi beberapa di antara anak-anak-Mu yang sakit sudah didoakan Tuhan, dan kami percaya mereka sekarang sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan kalau ada mereka yang sakit yang kami tidak tahu, Tuhan Engkau juga menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua jajaran kabinet, bahkan sampai pemerintahan tingkat 1, tingkat 2, sampai RW dan RT. Tuhan memberkati mereka semua. Lindungi bangsa kami dari hal-hal yang buruk, dari perpecahan dan dari pengaruh-pengaruh asing yang jahat. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini dan kami memberkati bangsa yang besar ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami tinggalkan bait-Mu ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai, melindungi kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut. Biar kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Teringat kami Tuhan, berdoa untuk pelayan-pelayan yang melayani perjamuan kudus. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati menanti berkat-Nya dicurahkan bagimu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa segala rahmat anugerah, kebajikan dan kemurahan dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai memimpin saudara mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan kemuliaanmu aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.